Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 15 bab tutorial 4 ya, bab 2. Oke, sebuah partikel bergerak sepanjang grafik ya. Partikel bergerak sepanjang grafik ini ya, grafik Y sama dengan akar X. Nah, maka kita bisa buat garis dari 0,0 ke partikel tersebut ya, dan garis tersebut akan membentuk sudut theta terhadap sumbu X ya, ini sumbu X. Nah, pertanyaannya adalah, kalau diketahui jarak antara partikel dengan sumbu Y adalah kalau diketahui ya, pertama DSDT-nya ya, jadi bergerak bergerak menjauhi sumbu Y, berarti ya bergerak menjauhi sumbu Y, berarti sebenarnya jarak antara sumbu Y dengan partikel tersebut sebenarnya X aja ya. Berarti X ini juga jarak partikel ke sumbu Y ya. Nah, diketahui dx dt ini adalah 3. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa perubahan sudut theta ketika X-nya, ketika jaraknya 2. Oke, pertanyaannya ini d theta dt sama X sama dengan 2. Oke ya. Nah, jadi pertanyaannya ini ya. Nah, bagaimana Anda mengubah pertanyaan ke bentuk diagram seperti ini? Ya, Anda ikuti bagaimana. Awalnya soal cerita ya, tapi Anda harus mampu mengubahnya ke bentuk diagram seperti ini. Saya nggak tahu cara ngajarinnya, tapi ya coba di copy dulu saja ya, sambil Anda bisa memahami kenapa diagramnya jadi seperti ini. Oke. Tapi yang penting di sini adalah, kalau ditanya jarak partikel ke garis, ya Anda bisa jarak partikel ke garis ya, berarti ya garis tegak lurus ini ya, garis yang tegak lurus dari garis tersebut ke partikel ya. Nah, dalam kasus ini garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ya, ke garis ini ya, dimana panjang garis ini sama dengan nilai X nya ya, berapa koordinat X nya. Nah, dalam kasus ini hal yang tidak berubah ya, kita selalu mencari apa yang tidak berubah adalah rumus apa? Bahwa kalau dia berada di grafik Y sama dengan akar X, maka Y-nya adalah ya, ini sudah dikasih tahu, Y-nya adalah akar X ya. Dan kita punya tangen theta adalah Y per X, tapi Y-nya selalu akar X ya. Ya, berarti ini yang tidak berubah ya, selama X-nya
selama partikelnya bergerak di kurva ini. Oke, theta ini ya. Nah, kita bisa ini yang menghubungkan theta dengan x ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini x pangkat min setengah ya, supaya gampang. Oke, nah sekarang ya berarti tinggal diturunkan aja ya. Kita itu turunnya terhadap waktu. Turunan tangan adalah, ya saya kerjakan di bawah ya. Turunkan terhadap waktu dua-duanya. Pertama, operasi tangan dulu saya turunkan, sekon kuadrat. Tapi kita ingat theta ini bergantung waktu ya. Berarti pakai aturan rantai ya. A kali d theta dt sama dengan turunkan dulu x pangkat min setengah min setengah x pangkat min 3/2 ya. Jadi kurangi 1 pangkatnya, tapi harus dikali dx dt lagi ya. Oke, nah sekarang kita ditanya ini ya, d theta dt. Berarti d theta dt sama dengan min setengah x pangkat min 3/2 dx dt, oke, dikali dengan sekon 1/sekon kuadrat ya. Sekon kuadrat, sekon kan cos ya, cos 1/sekon berarti karena sekonnya 1/cos berarti cos aja ya, cos kuadrat ya. Ingat kembali, sekon 1/cos. Oke, nah apa saja yang kita perlukan di sini? Kita perlukan x, tapi x-nya kita tahu x-nya 3, x-nya 2. Oke, kemudian tapi kita butuhnya cos kuadrat ya. Butuhnya cos kuadrat. Ya, harus jadi cos kalau gitu ya. Tapi kita butuh, berarti kita butuh panjang ini. Oke, baik. Oke ya, kita butuh cos theta pada saat itu ya. Ini berarti jadi berapa? Kita tahunya itu 2. Berarti ini akar 2. Berarti ini panjangnya berapa? 4. 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat, 4 tambah 2 6, diakarkan ya. Berarti ini akar 6. Berarti pada saat ini cos theta-nya pada saat posisinya seperti ini, cos theta-nya adalah 2/6. Oke, x-nya 2, dx dt-nya 3 ya. Sudah bisa ya, bisa dimasukkan. Oke, ini min setengah berapa saya tulis per di sini karena x pangkat min 3/2. Oke ya. Oke. Di saat T0 ya. T0-nya waktu begini ya. Saat T0 berarti d theta dt sama dengan min setengah 2 oke
min setengah 2 karena pangkat negatif ya. Kemudian per 2 berarti akar. X dt nya 3. Cosnya 2 per akar 6 dikuadratkan berarti 4 per 6 ya. Oke, baik. Ya, berarti ini min berapa ya? Oke. 2 pangkat 3 8 ya, berarti masih ada akar 2-nya. Ini ada 2 kali 2 kali 6. Ada 1 di sini, ada 3. Oke. Bisa 2. Berarti min ya, d theta. dt nya adalah min 1 per 2 akar 2. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Sampai ketemu di tutorial yang lain.